orangnya pasti akan kaku. Nah, yang paling keempat ini yang saya ingin sampaikan ini intinya, dan kemarin sudah saya sampaikan di khutbah itu, kacamata lebah. Kacamata lebah. Ini dalam Al-Quran ada dalam surah An-Nahl ayat 68 dan 69. Saya cari kemarin di Quran itu ada dua ayat ini. Jadi surah An-Nahl itu surah lebah. Luar biasa. Kalau dalam buku Membumikan Al-Quran, Profesor Quraisy Shihab itu menjelaskan tentang lebah itu. Kenapa surah An-Nahl mendahului surah Al-Isra? Wah gitu. Jadi Isra Mi'raj itu didahului dengan lebah, karena katanya dahsyat kemukjizatan kelebihan dari Isra Mi'raj itu luar biasa ajaibnya, dan didahului dengan sesuatu yang ajaib, yaitu lebah. Jadi kalau lebah kita bisa mengerti, perlahan kita akan nyampe ke katanya ke Isra Mi'raj. Makanya dibuat urutannya itu An-Nahl dulu surah ini. Summa kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbika dzulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Jadi makanannya yang bagus dari buah itu kan, dan dia kalau pergi kemana saja diarahkan oleh Allah untuk mencari itu. Tahu dia di mana ada kembang gitu kan, meskipun dia di sini Pak Jalu ribuan kilo di sana, tahu dia itu arahnya ke sana dicarinya dan ketemu. Ini luar biasa. Dan hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Ahmad itu, masalul mu'mini kamasalih nahlah. Nah itu kan, akalat thayyiban wa wadu'at thayyiban wa qa'at falam taksir wa lam tafsir. Jadi kalau lebah itu seperti orang mukmin itu seperti lebah. Dia tidak makan kecuali yang baik, dan dia tidak memberi kecuali yang baik, dan kalau dia berhenti singgah di dahan tidak pernah patah dan tidak pernah rusak. Itulah lebah. Dan inilah kacamata kita Pak. Inilah mudah-mudahan kita, dan saya yakin kita semua yang ada di komplek kita ini pakai kacamata lebah. Dan yang datang ke masjid ini kacamata lebah. Yang ikut bangun masjid ini kacamata lebah. Yang ikut membangun masyarakat itu kacamata lebah. Karena kalau bukan kacamata lebah, kita tidak bisa bangun masjid ini. Al-Ikhlas nggak bisa dibangun, As-Surur nggak bisa dibangun, At-Tur nggak bisa dibangun kalau kacamatanya lalat, ya kan? Karena semuanya ada salahnya kan, ada kurangnya. Nah, karena kacamata lebah lah yang kita gunakan, sehingga memang kita bisa membangun kehidupan bersama-sama. Dan ini karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita pakai kacamata lebah, kita akan melihat semuanya jadi indah nih. Mau orang mana, mau orang Jawa, orang Batak, orang Sunda, orang Naon, atau segala macam gitu, semuanya jadi indah semua, karena kacamatanya kan lebah, kacamata kebaikan, semuanya baik. Tapi kalau kacamata lalat kita gunakan ya, orang Padang, orang Padang, orang Jawa, Jawa, Kalimantan, Kalimantan, semuanya salah. Orang Batak apalagi, tambah gitu ya. Nah kita pakai kacamata lebah supaya kita melihat semua kelebihannya, semua kebaikannya, sehingga kita bisa berkolaborasi. Kita tidak bisa membangun masjid, membangun masyarakat, membangun lembaga pendidikan kalau kita tidak berkolaborasi. Dan hanya orang yang berkacamata lebah yang bisa berkolaborasi membangun umat ini. Ini ada nasihat yang bagus, saya ambil dari Facebooknya kawan. Masya Allah, lantan lama syai'an min hayat minal hayah in kunta ta'taqidu bi annaka da'iman ala haqqin. Kurang lebih gitu ya Ustaz Ihsan ya. Kamu tidak akan pernah dapat mengambil pelajaran sedikit pun dari kehidupan jika kamu memiliki keyakinan bahwa kamu selalu benar dan tidak pernah salah. Jadi kalau kita menggunakan kacamata raja, ya udah, kalau soal pemahamannya yang paling benar. Yang lain bid'ah, dolalah finnar. Nah, itu udah kacamata raja itu, kacamata sang raja. Tidak mampu menerima perbedaan, tidak mau menerima keanekaragaman, itu kacamata raja. Dan orang yang selalu merasa paling benar dan tidak pernah salah, ya tidak pernah bisa mengambil pelajaran sedikit pun, sehingga hidupnya akan terus seperti itu, mungkin tambah salah. Kerjaannya menyesatkan orang lain, nah ternyata dia sendiri pun bisa sesat gitu. Kalau Mbah Mun itu pernah diikuti pendapatnya, jangan suka ngedalilin orang, jangan suka memindahkan orang, jangan suka bilang orang masuk neraka, toh sampean saja belum tentu masuk surga. Begitu katanya kan. Jadi kita aja yang belum tentu masuk surga, kita omelin aja orang masuk neraka gitu ya, enggak gitu. Nah kita jadikanlah ini sebagai
pelajaran buat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kelapangan hati. Kita belajar bertambah ilmu, kita merenung bertambah kearifan. Kita dapatkan ilmu dan hikmah supaya kita bisa bersama-sama bertambah kebaikan kita dalam kehidupan ini. Saya selalu memesankan kepada diri saya dan kepada kita semua, kalau bertambah ilmu harus bertambah amal. Bertambah ilmu, bertambah amal. Jangan bertambah ilmu, bertambah sombong. Salah satu tentang kesombongan kita tentang ilmu itu suka berdebat. Jadi begitu nambah ilmu, ikut ngaji, udah hafal, dicarinya siapa yang berdebat. Saya mau berdebat. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Itu tanda-tandanya tuh. Kerjaannya mencari-cari siapa yang mau dilawan aja debatnya. Dan kalau menang, ini baru ustadz benaran. Gitu. Enggak. Kalau bertambah ilmu, bertambahlah amal. Kalau bertambah amal, akan bertambah bijaksana kita, bertambah hikmah kita. Inilah sekedar pengingat kepada kita semua. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua, melindungi keluarga kita, membimbing anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, sehingga pada saat nanti kita meninggalkan dunia ini, kita meninggal nanti Pak, masih ada anak-anak kita yang mengurus masjid ini. Jadi jangan sampai generasi kita meninggal ini yang sekarang hadir ini, nanti anak-anak kita tak sanggup melanjutkannya. Masjid ini harus kita wariskan kepada generasi anak-anak kita, supaya nanti setelah kita meninggal pahalanya masih mengalir kepada kita semua. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal muntarin. Hadanallahu yakum jama'in wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.